Selamat datang di channel Korta Kawataseno Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korta KK UROTAK. Nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1500 ini saya akan menjawab pertanyaan ya mengenai pengaruh durasi video terhadap penghasilan YouTuber gitu ya. Jadi kalau durasinya segini itu potensi atau peluang penghasilannya itu seberapa gitu ya. Yang mungkin ditanyakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa dipastikan ya mau durasi berapapun itu pendapatannya bagaimana karena sumber pendapatannya itu beda-beda gitu ya. Nah, di sini saya sebutkan ini ada 3 sumber pendapatan yang biasanya sering kita dapatkan yang umumnya gitu ya. Kita dapatkan dari YouTube gitu. Yang pertama itu dari iklan, yang kedua itu dari YouTube Premium, dan yang ketiga itu dari YouTube Short. Sebenarnya itu masih ada 3 lagi, yaitu langganan channel, galeri merchandise, dan ini super chat dan super sticker gitu ya. Tapi ini tidak dibahas untuk yang 3 ini ya. Tidak saya bahas di video ini gitu. Tapi soalnya saya sendiri ini eh, belum benar-benar saya pelajari untuk yang 3 ini. Untuk yang 1, 2, 3 ini sudah lumayan saya pelajari gitu. Untuk yang ke 4, 5, 6 ini yang belum saya pelajari secara detail gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, eh, jadi itu karena sumbernya itu beda-beda, jadi pendapatannya mungkin akan beda-beda gitu. Jadi mau durasinya berapapun nanti eh, perkiraan pendapatannya itu ya tidak bisa dipastikan juga gitu ya. Selain itu ya ada alasan lain, yaitu mengenai ini ya yang dari iklan saja, itu pendapatannya beda-beda. Yang pertama itu jenis iklannya. Jadi jenis iklan itu beda-beda, dan setiap jenis iklan itu pembayarannya itu bayarannya itu beda-beda gitu. Misalkan di iklan kita itu ada di video kita itu ketika ditonton orang itu ada iklan display, overlay, kayak gitu itu beda gitu, pendapatannya itu beda-beda. Jadi tidak bisa dipastikan nanti kita itu akan dapat berapa gitu kan, tidak bisa dipastikan. Kan yang masang iklannya kan pihak YouTube gitu. Jadi ya tidak bisa dipastikan juga gitu. Selain itu ada yang namanya pemutaran yang dimonetisasi, yaitu seberapa banyak iklan muncul di video kita. Kadang itu satu video itu bisa muncul iklan sekali, bisa ada 2 kali, 3 kali seperti itu. Nah, jadi karena sebab-sebab itu tadi ya, sebab jenis-jenis tadi sumber pendapatannya beda, kemudian dari iklan sendiri itu jenis-jenis iklannya, pemutaran yang dimonetisasi itu juga mempengaruhi gitu. Jadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi, jadi saya sendiri itu tidak bisa memastikan gitu. Kalau menjawab saya rasa YouTuber lain juga akan bilang seperti itu ya, karena banyak sekali faktor yang menentukan gitu. Total pendapatan itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, jadinya tidak bisa dipastikan. Tapi kalau misalkan saya disuruh membahas durasi ya, ini saat perjelas mengenai durasi video gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat video berdurasi kurang dari 1 menit dan videonya vertikal, itu nanti akan masuk di YouTube Short, maksudnya YouTube Short ya. Nah, ketika kondisi teman-teman seperti itu, maka yang kita video-video yang seperti itu tidak dapat penghasilan dari iklan gitu ya. Karena tidak video seperti ini, video YouTube Short itu tidak muncul iklan. Ketika ditonton siapapun tidak akan muncul iklan. Jadi tidak akan mendapatkan uang dari iklan. Nah, tetapi walaupun tidak mendapatkan uang dari iklan, ini masih bisa mendapatkan uang dari YouTube Short ya. Untuk durasi kurang dari 1 menit video vertikalnya masih dapat uang dari YouTube Short. Nah, eh, saya sendiri ini kurang tahu ya mengenai YouTube Premium. Untuk yang video YouTube Short itu masih bisa dapat uang dari YouTube Premium atau tidak, saya sendiri tidak tahu pasti gitu. Karena YouTube Premium itu kan YouTube Premium itu kan didapatkan dari YouTuber juga gitu ya, yang punya akun YouTube kemudian membayar ke pihak YouTube agar tidak muncul iklan. Nah, sedangkan YouTube Short itu mau
yang nonton siapapun kan tidak muncul iklan. Karena itulah uh, saya tidak tahu pasti ini apakah YouTube Premium itu masih dapat atau tidak, dapat uang dari YouTube Premium atau tidak. Tidak bisa, belum bisa saya pastikan untuk itu. Nah, selanjutnya untuk video berdurasi kurang dari 30 detik, video horizontal. Nah, ini adalah durasi apa jenis video yang teman-teman perlu hindari gitu ya. Nah, kalau menurut saya perlu dihindari. Kenapa? Karena kalau kurang dari 30 detik ya video horizontal. Nah, horizontal itu kayak apa namanya? Landscape ya kalau istilah dalam kayak video saya ini video horizontal ya. Kalau vertikal itu berdiri. Nah, gitu. Kalau video saya ini horizontal. Nah, kalau berdurasi itu kurang dari 30 detik itu tidak akan mendapat uang dari iklan ya, karena tidak akan muncul iklan. Itu sesuai dengan uh, aturan resminya itu ada, tapi saya tadi itu nyari-nyari malah gak ketemu lagi gitu. Karena dulu itu sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya itu ketika durasi kurang dari 30 detik itu tidak akan diberikan iklan oleh pihak YouTube karena YouTube itu berharap YouTuber itu ya apa namanya membuat video agar bisa apa namanya komunikatif dengan para penonton gitu. Jadi kalau yang kurang dari 30 detik itu tidak diberi iklan. Itu ya, berdasarkan aturan resmi yang dulu ya. Kalau sekarang tadi saya cari belum ketemu itu. Entah masih berlaku atau tidak gitu. Kemudian yang berikutnya ini juga tidak mendapatkan penghasilan dari YouTube Short karena YouTube Short itu khusus untuk video vertikal. Nah, video horizontal itu tidak dapat uang dari YouTube Short. Nah, kemudian yang berikutnya untuk YouTube Premium sendiri, saya sendiri ini juga kurang tahu ya, apakah bisa dapat uang atau tidak. Karena ini yang ini jelas tidak dapat uang, ini tidak dapat uang, yang ini tidak pasti. Karena itulah saya sarankan untuk jangan membuat video horizontal berdurasi kurang dari 30 detik yang terlalu singkat seperti itu. Nah, selanjutnya kalau durasinya antara 30 detik sampai 1 menit ya yang horizontal. Kalau yang vertikal kan tetap masuk YouTube Short gitu ya. Kalau yang vertikal pasti masuk YouTube Short, tapi kalau yang horizontal, nah ini masih bisa mendapatkan uang dari iklan ya, penghasilan dari iklan itu masih bisa gitu ya. Karena syarat dapat iklan itu durasinya minimal itu 30 detik atau lebih dari 30 detik ya. Kalau itu syaratku itu. Kalau 31 detik itu masih bisa dapat penghasilan gitu. Tapi kalau 30 detiknya saya sendiri ragu. Kalau 29 pasti tidak bisa gitu. Nah, itu durasi segini horizontal itu masih bisa dapat penghasilan dari iklan. Kemudian untuk YouTube Short ini tidak dapat penghasilan ya karena YouTube Short itu khusus video vertikal. Nah, sedangkan YouTube Premium itu masih bisa mendapatkan penghasilan karena YouTube Premium itu kan dipengaruhi iklan. Ketika ada kemungkinan muncul iklan, maka masih ada kemungkinan penghasilan dari YouTube Premium. Nah, selanjutnya ketika durasinya lebih dari 1 menit, baik vertikal maupun horizontal, ini statusnya sama ya. Itu pasti masih bisa kemungkinan dapat pastilah dapat penghasilan dari iklan gitu ya. Yang dari iklan itu yang lebih dari 1 menit itu pasti bisa. Gitu. Kemudian untuk YouTube Short itu tidak akan dapat karena YouTube Short itu khusus vertikal dan kurang dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit, walaupun vertikal itu tidak akan dapat uang dari YouTube Short. Ya. Kemudian untuk YouTube Premium ini juga masih bisa dapat, gitu ya, masih bisa mendapatkan uang dari YouTube Premium. Nah, selanjutnya video durasi panjang ya, kadang itu ada yang 5 menit sampai 10 menit sampai 15 menit itu. Nah, untuk durasi panjang ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya kalau video durasi panjang. Kelebihan durasi panjang ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya ya. Saya kadang itu lihat video teman-teman itu yang durasinya panjang itu, yang durasinya panjang itu biasanya itu muncul lebih dari satu iklan. Nah, jadi itu kadang ada 4 iklan, kadang 5, kadang sampai 7 iklan itu yang dalam satu video yang berdurasi itu kadang 10 menitan itu
bisa muncul iklan sebanyak itu. Tapi kalau yang durasi singkat, itu biasanya hanya muncul satu kali gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, keuntungannya kalau durasi panjang itu seperti itu. Bisa muncul iklan yang sangat banyak. Dengan kata lain, peluang untuk dapat uang lebih banyak itu lebih tinggi gitu lah. Peluangnya lebih tinggi untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak. Itu berdasarkan pengamatan saya. Tetapi kekurangannya ini berdasarkan pengalaman dari pendapat dari YouTuber lain ya, karena kemarin-kemarin itu waktu saya buat video itu banyak yang berpendapat ini. Kalau saya sendiri sih tidak tahu pasti karena ini hanya pendapat ya. Kurang diminati penonton. Jadi video semakin lama durasinya itu kurang diminati penonton. Memang ya, ketika video itu ditonton, kesempatan muncul iklan lebih dari satu iklan itu kesempatannya lebih tinggi gitu ya. Tetapi semakin lama durasinya itu penontonnya itu semakin minim gitu, kurang peminatnya. Nah itu pendapat YouTuber lain. Tapi yang saya rasa kalau di video saya juga seperti itu ya. Seperti itu juga ya. Kalau durasinya makin panjang makin sepi gitu ya. Kecuali kalau video itu benar-benar video yang dibutuhkan orang gitu. Itu tetap bisa rame. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dan caranya, kesimpulannya ya, eh, mau durasi berapapun itu selalu ada positif dan negatifnya sendiri-sendiri ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena faktornya itu banyak sekali, jadi durasi berapapun itu ada positif negatifnya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman tinggal putuskanlah mau buat video berdurasi berapa itu silakan diputuskan sendiri gitu ya. Nah, kemudian saran saya seperti yang saya bilang tadi, hindari upload video horizontal durasi kurang dari 30 detik. Jadi kalau mau buat video horizontal usahakan lebih dari 30 detik. Kalau vertikal eh, itu bebas. Kalau vertikal bebas mau kalau durasinya kurang dari 1 detik 1 menit ya bisa masuk YouTube Short, kalau lebih dari 1 menit bisa masuk YouTube yang biasa. Jadi untuk vertikal itu aman, tapi untuk yang horizontal hindari yang kurang dari 30 detik. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga menjawab pertanyaan. Kalau misalkan masih ada keluhan, pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan gitu. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.